الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة. سبحانك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والملكوت وله العزة والجبروت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأصلي وأسلم على أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya para jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Karena sebaik-baik bekal kita manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah taqwa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Artinya 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab mengingatkan kepada kita tentang peristiwa agung yang terjadi dalam sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umat Islam sudah hafal betul tentang sejarah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setiap tahun mau'izah
Mungkin setiap tahun tabligh akbar banyak berbicara mengulas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwa melalui peristiwa Isra dan Mi'raj kita mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa syariat salat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa Isra Mi'raj harus ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Kenapa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa? Tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Masjidil Haram langsung ke langit ketujuh, langsung ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan, untuk menjalankan, untuk menunaikan amanat, yaitu salat 5 waktu. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diberangkatkan terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa, dari Sakhra, Nabi Muhammad diangkat menuju langit untuk mendapatkan perintah salat? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memperlihatkan kepada kita bahwa Masjid Al-Aqsa bukan sembarang masjid, bukan sembarang tempat suci, tetapi masjid ini mempunyai kedudukan, mempunyai keistimewaan tersendiri bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di dalam Masjid Al-Aqsa pertama kali dilakukan salat jamaah. Salat jamaah terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Imamnya Nabi Muhammad, makmumnya seluruh nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir. Sehingga dalam peristiwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Di tempat ini juga, di dalam Masjid Al-Aqsa, dengan dipilihnya Nabi Muhammad sebagai imam, maka ini menjadi isyarat besar bahwa di tempat ini terjadi ada panggung pelantikan kepemimpinan dunia yang sebelumnya dipimpin oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui peristiwa ini Nabi Muhammad dilantik sebagai pemimpin dunia dan tanggung jawab untuk membela Masjid Al-Aqsa, untuk memelihara Masjid Al-Aqsa, untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa diwariskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sewajarnya, sudah seharusnya untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sepulangnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau senantiasa bercerita, memberikan motivasi kepada para sahabat, menjelaskan tentang keistimewaan, menjelaskan tentang kemuliaan Masjidil Aqsa, sehingga para sahabat semakin penasaran terhadap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ada sahabat yang bertanya, meminta fatwa tentang Baitul Maqdis. Ada sahabat yang bertanya lebih dalam tentang apa itu Masjid Al-Aqsa.
Bahkan ada seorang sahabiyat yang bernadar ketika dia sembuh dari sakitnya, maka saya akan keluar dari rumah menuju Masjid Al-Aqsa untuk salat di Masjid Al-Aqsa. Beginilah kedudukan bagaimana Nabi Muhammad dan juga para sahabat memposisikan Masjid Al-Aqsa. Mereka semuanya ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui Masjidil Aqsa. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, wajib bagi kita untuk mewarisi tanggung jawab untuk membela, memuliakan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Rasulullah sangat teringat betul peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nabi Muhammad begitu merindukan Masjidil Aqsa sehingga setiap hari, setiap malam Nabi Muhammad sebelum tidur, beliau tidak tidur terlebih dahulu sebelum membaca surat Al-Isra, mengingat betapa Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, mengingat begitu beliau dihormati di hadapan para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra Bani Israil, rawahul Baihaqi. Nabi Muhammad tidak tidur malam sebelum beliau membaca surat Al-Isra. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dibangun di atas muka bumi ini pertama kali setelah Masjidil Haram, hanya berjarak 40 tahun saja. Bersamaan dengan awal sejarah kehidupan manusia, dua masjid suci ini, dua tempat suci ini dipilih Allah sebagai tempat untuk menghamba orang-orang yang berada di muka bumi ini, bersujud menyembah Allah dari atas muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala al-Masjidul Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya lagi, qultu thumma ayyun? Setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qultu al-Masjidul Aqsa. Yang kedua adalah al-Masjidul Aqsa. Kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat Abu Dzar, kam kana bainahuma? Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jaraknya 40 tahun. Berdasarkan hadis ini dan juga ayat-ayat Al-Quran, para ulama menguatkan pendapat bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah sama orangnya yang membangun Masjidil Haram, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah membuktikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dua masjid suci ini tidak boleh dipisahkan dari umat Islam. Dua masjid suci ini tidak boleh dipisahkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi terhadap Masjid Al-Aqsa hari ini? Sejak Israel menguasai kota Al-Quds atau Yerusalem yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa pada tahun 1967, mulai saat itulah kiblat pertama umat Islam, tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, dirundung penistaan dan penganiayaan oleh Zionis Israel hingga saat ini. Apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Masjid Al-Aqsa? Hanya dalam jangka waktu 3 hari setelah mereka menguasai kota Al-Quds, mereka mengambil alih
satu bagian dari Masjid Al-Aqsa yang disebut dengan tembok Buraq. Kemudian mereka rubah namanya menjadi tembok ratapan. Penggalian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa hingga saat ini tidak berhenti. Tahun 1969, tepatnya pada tanggal 21 Agustus, masjid ini dibakar sehingga terjadi kerusakan yang luar biasa, dan mimbar Nuruddin Zanki atau mimbar Salahuddin hancur akibat pembakaran Masjid Al-Aqsa. Pembangunan kuil-kuil Yahudi yang berada di sekeliling Masjid Al-Aqsa hingga saat ini jumlahnya lebih dari 100 jumlahnya. Dalam 3 tahun terakhir, eskalasi pengepungan terhadap Masjid Al-Aqsa semakin meningkat. Pada tahun 2017 di bulan Januari, Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa kota Al-Quds atau Yerusalem akan dijadikan sebagai ibu kota Israel. Dan Masjidil Aqsa yang berada di dalam kota Al-Quds maka juga akan berada di bawah kekuasaan Zionis Israel. Dan gejolak muncul di seluruh dunia penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Kemudian pada tanggal 28 Januari tahun 2020, seluruh dunia kembali dihebohkan dengan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan penawaran yang berkaitan dengan Palestina secara keseluruhan, dan khususnya ada bagian yang berkaitan langsung dengan Masjid Al-Aqsa. Tawaran ini diberikan judul yang bernama Deal of the Century. Dalam bahasa Arab disebutkan dengan Safqatul Qarn. Di bahasa Indonesia biasa diterjemahkan kesepakatan abad ini. Apa yang terkandung di dalam Deal of Century ini? Saya hanya menyebutkan satu saja yang berkaitan langsung dengan Masjid Al-Aqsa, bahwa kembali menegaskan kota Al-Quds akan dipastikan sudah akan menjadi dikembalikan atau diberikan kepada Zionis Israel yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa, sehingga umat Islam yang ada di sana yang mau beribadah di dalamnya maka harus mendapatkan restu dari tentara Zionis Israel. Kemudian Palestina akan diberikan ibu kota yang baru di kota yang lain, di kota yang bernama kota Abu Dis. Untuk melegalkan, untuk melanggengkan tawaran Donald Trump ini, Deal of the Century ini, Trump berani mengeluarkan uang sebesar 50 miliar US dollar. Maka di sini banyak dari kaum muslimin di seluruh dunia, bahkan negara-negara Eropa sudah melakukan penolakan terhadap ide gila yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, dan tentu ini adalah menyulut perdamaian dunia, dan ini mengusik ketentraman dunia. Bahkan menurut para tokoh ini adalah pengumuman peperangan yang dilakukan oleh Donald Trump. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tinggal diam melihat kezaliman yang ada di depan mata? Apakah kita diam membiarkan saudara-saudara kita yang menjaga kiblat pertama umat Islam, yang menjaga tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, yang menjaga tempat yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah kalian lakukan untuk menjaga kiblat pertama umat Islam, tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita yang menjaga Masjid Al-Aqsa, al-murabitun, al-murabitat, mereka memberikan semua yang mereka miliki, hartanya, jiwanya, keluarganya,
nyawanya, darahnya mereka berikan secara cuma-cuma untuk menebus kesucian Masjid Al-Aqsa, mewakili seluruh umat Nabi Muhammad yang berada di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka melalui mimbar ini kami menghimbau bahwa mulai tahun ini peringatan Isra dan Mi'raj seharusnya kita fokuskan untuk penyadaran umat tentang kemuliaan Masjid Al-Aqsa, tentang kewajiban untuk membela Masjid Al-Aqsa dan ikut serta di dalam seluruh kegiatan-kegiatan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Hari ini setelah sholat Jumat, ada sebagian saudara-saudara kita muslim yang ada di Jakarta juga menunaikan kewajiban mereka untuk melakukan penolakan secara damai di hadapan kedutaan Amerika Serikat. Kita doakan mudah-mudahan ini mempunyai dampak, ini mempunyai pengaruh untuk perbaikan, untuk ketentraman, untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita tidak akan pernah bisa membela, menyatukan, memerdekakan Masjid Al-Aqsa sebelum umat Islam kita ini bersatu. Maka kita hilangkan segala hal-hal yang merusak perpecahan di antara kita sebagai umat Islam yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi manakala untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk membela Masjid Al-Aqsa. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Masjid Al-Aqsa berhasil dikembalikan ke pangkuan umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat Nabi Muhammad dipilih Allah mengambil bagian ikut serta di dalam membebaskan Baitul Maqdis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ya ma'asyiral muslimin ud'u Allah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzana bil islam wa a'izzal islam bina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma irfa' 'anna al ghala wal waba wasyada'id wal mihana wal fitan min baladina hadhihi Indonesia wa min sa'iri buldanil muslimina 'amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harriril masjid al-aqsa al-mubarak. اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم انصر إخواننا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. اللهم أعد مسجد الأقصى إلى أمة الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Barisannya dirapatkan dan diluruskan. Itu merupakan sebagian kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.